sambutan dari Bapak Haji Sumanto SH selaku Ketua DPR Provinsi Jawa Tengah. Waktu dan tempat kami aturkan. Oke, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Pak Irsan, ini Kepala Balai Karantina Khusus Tumbuhan, nggih Mas, yang ada di Semarang. Mas Eko, ini anggota DPR di Kabupaten Karanganyar. C. Anyar nih, anggota DPR King PDI Perjuangan. Pun diwakil sampean. Oleh Mas Wawan dan Bapak Ibu semuanya yang hadir, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan hari ini kenapa saya dan Mar Isam datang ke sini? Ngerti nama dereng? Dereng? Nah, ini enak sejarah ya. Jadi kalau ini dari DPR dan begini pun 15 tahun dan kabupaten. Dulu pernah di sini juga acara wayangan nopo-nopo. Nggih. Wademen aku bengi-bengi yo jam 12 bengi teko mriki. Ya alhamdulillah saged mriki. Lah beberapa hari yang lalu niku kula nggih dolan mriki nyurvei tanaman jenengan niku lho. Ora ngomongke kondang kembang ora pati kondangi gitu aku. Dengan dolan ke sini karo gundul wae lho, gundul. Mun kenal gundul derek? Pun. Ya kowe terkenal dulu. Karo DPR ya meh padha ya. Kare gundul kare ya. Cerita kene iki harusnya kan tempat jual beli tanaman laris manis lho nggih. Sugih kabeh wong mriki ngoten nggih. Dulu nggih. Saniki rada lesu. Nah, kebetulan nih Mas sinten iki? Mas Joko ini dijak dolan kan nggen kula. Teng omah suruh niku. Di rumah Karanganyar. Cerita kalau di sini potensinya banyak dan dia sudah menjadi eksportir kembang, Pak. Nah ini sudah neng serendet di Raja Mata. Nah, anggota DPR karena dapat laporan dari masyarakat, ini masalah ini ngendi to aku kan. Masalahnya di tempat karantina asing tukang ngetok layang niki masih eksa. Lo parani lho, kurang itu tapi, gitu. Nah, kulo sowan ten balai karantina kali Pak Kepala, beliau kasih kepala bagian untuk apa itu nyeleksi kembang yang diekspor sana itu api-api kita di Pulau Rodo Sengeni. Kok angel pun gitu Mas. Jawa Barat lo itu mandat kayak gini. Nah itu ya ampun termasuk. Nah, lo angel ini dah. Begini caranya Pak. Oh itu tidak semudah yang dibayangkan. Oh tapi nanti aja kalau saya longgar nanti saya ke sana aja. Nanti tak warai supaya itu nanti bisa berkembang baik. Ekspornya butuh luar negeri ya, jangan masamu. Gitu Pak. Nah, ini kue do rapati iso kue nyepelek gimana ya. Nandur butuh nandur urip rumah samu wis urip. Ngono to nggih. Nah, kuwi enek teori ini. Dodol kuwi kudu enek kualitasé. Padahal di luar negeri itu seleksinya ngata, banyak seleksinya. Iki kena semut ora oleh, kena apa iki jamur ora oleh. Lah sampean apa-apa dibutuhi tandur, panganan kena jamur lho pangan ngono wae. Di sana mulai ketat. Nah, maka hari ini saya hadirkan
hadirkan mengke jenengan piye carane engko ben dibimbing terus. Nah, karena sudah ada pelopore Mas Joko, nggih. Nah, pelopore Mas Joko kuwi nanti dikoordinir supaya nanti bisa menjadi produksine wis enek, kelompok wis enek, 90% uripe kok dodol kembang lho. Dodol kembang kuwi ra modal asline. Lah napa? Nah, kowe tapi nek ternak kuwi durung pakane mati, kembang apa mati? Paitamu guru banyu karo letoke kok. Nggih napa mboten? Nah, ini kan potensi, Pak. Si boten dipikir sampean ngoten iku. Jadi dilihat nilai ekonominya, dilihat itu produksinya seperti apa, berapa kosnya. Kosnya kecil loh. Ayo sampean yang kene wong iku lele iki piye? Ah kademen lho. Wah, kok jaket lele. Nah, iki cek makane botol cek rugi. Kembang lu nopo? Paitane sampean bibit gawe dhewe. Gitu, paling tuku letong. Nah, letongnya supaya apik kok piye mengke enten. Ben ora kena jamur. Nah, karena didol ning kene iki luwih murah. Ning kono luwih larang. Ning kene napa enek sing payu, sing diekspor Mas Joko ki ning kene didol payu pira? Di sini orang beli. Payu. Di sini wong aku tuku atas tanggung mahal dari 50.000. Kuwi ning luar negeri pira? 200.000 lho. Nah iya dah. Oh, fair-fairan wae mengko sampe yo kudu fair. Iki wong kumpulan ngene iki sing ramane ra rukun kan urusan duit to. Iya ora? Mana ning kono regane gur 75 padha 200 ya to. Aku iki marai gelut. Ora nyugih to. Nggih mboten. Tapi fair wae iki sakmene regane sare dina sakmene. Pokoknya men kowe lha di kepinteran. Sampeyan adol dhewe kok ya iso ning luar negeri. Mboten iso to. Saling menguntungkan kuwi sing paling apik uripe wong dhewe. Ora sah nang-nangan. Nggih mboten. Sing mare rukun niku, sing mare ra rukun batine akeh, sluntutan tapi mesti gelut. Nek RT ya padha wae lak ngoten to. Nah ini ada, jadi sih terbuka biar nanti bisa berjalan. Ya, jadi itu yang utama. Jadi kembang itu tanaman itu membuat kosnya kecil di dolar. Dan itu iso kembangnya di sini ada kepentingan. Ya, kalau nanti bisa berjalan, penting koordinasi, urung berhasil ojo udur sih. Gitu, nek rong sugih niku rasa udur. Ora duwe udur itu ya apa jadi? Gitu mboten. Nah nek sugih kan diskusi niku golek duit piye. Nek ra duwe carane meningkatkan pendapatannya dulu. Nah, ini kan 90%. Ini saya melihat ini diadeke desa wisata mesti apik. Sama ngerti Bali, mana itu? Panguripan, oh itu hasilnya berapa itu? Sini orang kan kembang, itu ditandur rumah digawe sing apik kabeh. Nanti nek infrastruktur ini nanti biar sing bangun Mas Eko, cocok mboten? Cocok. Kowe kuat ora kowe? Kok iki? Nah, infrastrukturnya dibangun, goleke bantuan kok kabupaten provinsi mungkin saged. Wah, nanti kemungkinan tak tekani kok UNS ono arsitek. Karena kan ada fakultas teknik. Apa itu arsitek? Pilih gambar. Nah, apa nanti bisa dikoordinir supaya menjadi desa wisata yang ojo kur diomongi tok. Sini jadake desa wisata bar iki toke wae ora iso. Nggih mboten. Nah, kudu dikoordinir terus. Lu bangune piye supaya apik piye? Ke omahmu ya bangunan dhewe.
Aja kon bangun pemerintah ya ora oleh. Ku dalane apa kuwi salurane fasilitas umum kuwi kan bisa. Iki sing larang, sing gunamu apik-apik kok dhewe PN dhewe ya toh. Lalu bisa menjadi wisata. Wong Tawang Mangu aku rene iki macete sak jam lho. Iya toh? Berarti wong kebiat wong ning Tawang Mangu kuwi duit kabeh. Lha sampean kudu turu ning omah wae iki piye? Ya kuwi ditingkatke to, Pak. Tidak semua tempat bisa loh. Nah, itu ditingkatkan. Nah, itu jadi ini dengan mengke midhanke Mas Ersan ini serius karena sudah dilaksanakan Mas Joko diekspor ke luar negeri. Gurene kelemahan ini caranya nanti biar dibimbing sampai bisa nandur kabeh. Mas Joko boleh barang ya angel dan nanti akan menjadi sampai kabeh nandur siji seket sedina iso ngasilke 1000 kembang duit sampean piro iki ora umum lho. Nah, kalau modal-modalnya duit kali nyirami benar. Nah, itu harus ditingkatkan supaya menjadi penghasilan sampean yang bisa meningkatkan kesejahteraan. Ya, kalau kita nonton mawon, matur nuwun, mangke dilanjut Mas Ersan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Bila topik walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Haji Sumanto Sarjana Hukum selaku Ketua DPR Provinsi Jawa Tengah yang memberikan sambutan dan arahannya. Ya, kawan suli, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana wa matin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Haji Sumanto Sarjana Hukum selaku Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah yang berkenan hadir bersama seluruh staf dari Bapak Haji Sumanto. Bapak-bapak, ibu-ibu, Bapak Haji Sumanto menika 2 kali menjadi Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah. Alhamdulillah saat ini bisa membersamai kita. Tentunya nanti ada harapan yang akan kita sampaikan pada Bapak Haji Sumanto. Beliau banyak memberikan bantuan infrastruktur, sarana dan prasarana ke seluruh dusun-dusun yang ada di Kabupaten Karanganyar. Makanya beliau dikenal dengan Bapak Pembangunan Kabupaten Karanganyar. Tepuk tangan kaki Pak Manto ya. Yang salajengipun yang kami hormati Bapak Irsan Nurswantoro. Mas Irsan. Mas Irsan atau mawon ya, Mas Irsan selaku ketua tim karantina apa Mas? Karantina tumbuhan. Matur nuwun kerawanipun ugi bapak-bapak sedaya, Pak RW ada 2 menika Pak RW, Mas Lancar kali Mas Roto, Pak RT ada 6 dan seluruh warga ngelurah terutama yang mengembangkan budidaya tanaman hias. Sedaya kemawon ingkang saestu kula hormati lan kula banggaaken. Puji syukur konjuk dumateng asanipun Gusti Ingkang Maha Mirah sonten menika kita tasih saged pepanggihan silaturahim wonten panggenan mriki kanthi sehat walafiat boten wonten kurangan setunggal menapa-menapa. Bapak Ibu ingkang sedaya mestipun wilujeng pepanggihan selamat datang. Ugi dipun sekecakaken anggenipun lelenggan silaturahim sarasian tanaman hias wonten ing wekdal menika. Mugi ngaturaken panuwun ingkang saking-agengipun khususipun
dumateng tokoh masyarakat, Pak RW, Pak RT, sonten menika sampun makempalaken khususipun sedaya para warga ingkang membudidayakan tanaman hias wonten ing lingkungan Lurah Tawangmangu menika. Menika kelebet kelurahan Pak Manto, dados kelurahan Tawangmangu salah setunggalipun wonten ing lingkungan lurah niki terdiri dari 9 RT nggih Mas, 9 RT. Nggih, sejarah singkat kalau wingi kula saged sesarengan ya. Sesarengan kalian warga mriki uluk salam rikala Pileg 2024. Nggih raketang pating klending etuke ning alhamdulillah ya. Alhamdulillah sampai saat ini kita berbasiskan RT untuk lingkungan lurah niki alhamdulillah kalau wingi sudah sepakat membangun kepercayaan warga masyarakat yang disepuhi oleh Pak RT dengan kami itu sudah 5 RT. Ini malah tambah melih sak RT ya, RT ini Mas Wardi niku pokoknya kudu melu ya. Nah, akhirnya sekarang alhamdulillah pun 6 RT yang berbasis bersama-sama membangun kepercayaan untuk ke depan lingkungan lurah lebih baik. Dengan kepercayaan yang terjalin itu harapan saya juga tidak akan ngelirwake panjenengan ya. Dalam arti insya Allah selama kula diberikan amanah dari warga masyarakat khususipun warga masyarakat Tawangmangu 9 RT yang 6 RT saat ini sudah membangun kepercayaan bersama. Mari ya, kita jaga kepercayaan kula lan panjenengan dengan warga masyarakat menika wiwit menika wekdal ngantos sak lajeng-lajengipun. Paling tidak ya, paling tidak selama saya menjabat DPRD mengke per tahun mesti tetap kula kei bantuan terus. Contoh nomor badan. Ya. Jadi intinya pun ada kepercayaan bersama antara sepun warga masyarakat kalih kula. Ya, ora usah wedi-wedi nggih. Nak kula danane kurang nggih nggadahi Pak Haji Sumanto, Ketua DPRD nggih. Kurang melih duwe Pak Bupati. Niku nggih sak frekuensi kalih kula lan panjenengan. Intinipun mugi kegiatan sonten menika bisa membawa kegiatan yang positif. Artinya menapa? Monggo pemberdayaan terhadap warga lurah salah satunya adalah sentral dari tanaman hias di Kabupaten Karanganyar terutama di Tawangmangu niki bisa mengangkat perekonomian wonten ing lingkungan lurah khususipun Kecamatan Tawangmangu umumipun. Kalau sampun dipun aturaken Mas Wawan menika sebagai inisiator untuk menjembatani warga lurah yang dibentuk sebuah paguyuban IKN, Ikatan Kualifikasi Lurah. Bukan berarti IKN menika sedherepun arep ngedekni gendera dhewe kangge nyanyi praja mriki mboten, namun ini hanyalah sebagian dari warga masyarakat yang mempunyai itikat baik untuk memberikan pembaharuan lebih baik, meningkatkan kemajuan wonten ing desa lurah. Saya selaku wakil panjenengan akan terus selalu membersamai panjenengan, membersamai IKN, bersama-sama dengan kemasyarakatan warga lurah lan sanes-sanesipun. Ingkang pungkasan saestu mugi kanthi dipun rawuhi panjenenganipun Bapak Haji Sumanto, Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, ugi Mas Irsan ing mangke monggo panjenengan gatosaken menggah menapa ingkang badhe dipun sampaiaken. Intinipun kula lan panjenengan nyawiji dadi siji, dibangun kepercayaan mulai sekarang sampai seterusnya bersama-sama untuk meningkatkan kemajuan wonten ing lingkungan lurah mriki. Mekaten lan semanten ingkang saged kula aturaken tutup pengatur billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu sambutan dan arahan dari Bapak Eko Pujianto. Dilanjutkan acara yang keempat yaitu sambutan dan arahan dari Bapak Irsan Nuhantoro MSI MP selaku Ketua Tim Kerja Karantina Provinsi Jawa Tengah. Waktu dan tempat kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua DPRD Jawa Tengah Bapak Haji Sumanto SH, Bapak anggota DPR rekan-rekannya Bapak Eko, kalian Bapak Pak Wawan, kalian Bapak Ibu sekalian, derek tepangaken asmi kula Irsa Nuhantoro. Kula nembe mungkin setunggal tahun ten Semarang. Ini kula ten Lampung kali ten Bali. Saat dari Lampung kula ten Bali. Mungkin tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua DPR. Asal muasal saya sampai di sini nih Pak. Jadi mungkin saya juga kaget. Ini ternyata karena kalau saya ketawa mau kan cuma daerah Grojogan Sewu dan lain sebagainya, belum pernah masuk sini. Ternyata potensinya sangat besar. Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan ini. Kenapa? Saya bercerita ketika saya di Lampung, Bapak Ibu. Jadi di Lampung itu mereka hampir sama. Dulunya mereka tidak bisa mengekspor aglonema yang dijual itu cuma 10.000, maksimal 10.000, yang jelek-jelek itu. Nah, itu mereka bisa melakukan ekspor. Nah, caranya ekspor bagaimana? Nah, tadi kalau saya sempat ngobrol dengan Mas Joko sih tadi sebenarnya. Jadi ada beberapa hal yang nanti nggak cuma hari ini, mungkin nanti ke depan saya akan bimbing, bahkan nanti mungkin Pak Eko mungkin kalau ada sarana prasarana nanti kita bikinkan sebuah seperti contoh screen house untuk karantina mandiri. Jadi mereka melakukan karantina mandiri dan itu nanti tidak diperiksa karantina, langsung dia nanti tinggal online dapat surat. Tapi itu prosesnya nggak setahun nggak bisa cepet, bisa lama. Nah itu tergantung Bapak Ibu semuanya. Karena kalau yang di Lampung itu saya hampir 8 bulan. Yang kemarin salah yang di Magelang itu hampir 12 hampir 1 tahun. Salah buah, karena itu adalah lalat buahnya. Nah sekarang mereka sudah bisa ekspor, yang dulunya 2.000 jadi 8.000 sekilo. Nah ini kan ada peningkatan. Nah, nanti saya akan sampaikan beberapa hal terkait strateginya. Bagaimana saya bisa melakukan ekspor. Tadi saya pun ngobrol kali Mas Joko, ternyata memang ada beberapa terkait dengan izin, segmentan dan lain sebagainya. Nah ini kan segmentan ini sebenarnya dulu itu kita itu masih di Kementerian Pertanian. Itu adalah peraturan Dirjen Horti. Sekarang kita sudah pisah dari Kementerian Pertanian. Ini jadi titipan buat kami. Sehingga kalau itu belum terbit, kita belum berani menerbitkan. Ini akan berbeda nanti. Nanti ke depan memang kita akan merubah itu. Nah Bapak Ibu, kalau dulu orang bicara karantina, Bapak Ibu mesti tahunya kalau orang di karantina itu COVID. Berarti tempat. Kalau sekarang kalau di karantina tuh kita itu sudah berbeda Bapak Ibu. Jadi contoh ini, kenapa kami sampai turun sampai ke Salak itu sampai ke kebun. Jadi kami membimbing mereka untuk melakukan pengendalian lalat buah itu Bapak Ibu. Yang set yang di buah itu supaya mereka bisa ekspor ke Cina. Itu kemarin kita ada hambatan. Kita kena notifikasi non-compliant. Notifikasi non-compliant itu bahwa negara tujuan itu mengkomplain kita. Barang yang kamu kirim itu ada larva lalat buahnya. Nanti kalau tanaman hias, kita bicara tanaman hias, itu ada nematodanya. Nanti akan saya sampaikan berapa notifikasi yang kena akibat tanaman hias. Nah ini kita harus bareng-bareng Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu kan pengennya gimana saya caranya bisa ekspor begitu dapat buyer, hari ini bisa. Ini yang kami lakukan di Lampung. Kemarin Bapak Sumanto Pak Ketua sudah saya sampaikan videonya. Bahkan kita itu kirim 10.000. Kalau kita kirim 10.000, petugas karantina meriksa tidak Bapak Ibu. Karena 10.000 nggak mungkin kita periksa. Butuh waktu berapa itu? 10.000 batang. Nah itu nanti strateginya seperti apa. Nah kalau Bapak Ibu kita cerita, kok kenapa sekarang karantina toh? Karantina itu sekarang jadi istilahnya alat untuk perdagangan Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu, saya kasih cerita,
Bapak Ibu ngirim tanaman hias, contoh anthurium ke Jepang, begitu masuk ke sana ada nematodanya, langsung di stop anthuriumnya. Yang pertama stop anthurium, yang kedua apa Bapak Ibu? Di stop nematoda itu ada di tanaman apa aja. Kita sudah kena jahe Bapak Ibu, dulu jahe kita itu diterima di Jepang. Kalau Bapak Ibu lihat harga jahe itu di negara di luar negeri itu 1 kilonya hampir 350.000. Nah, gara-gara tanaman hias kita di stop. Nah, inilah yang nanti apa kita pengen bareng-bareng dengan Bapak Ibu gimana kita strateginya untuk bisa memenuhi persyaratan negara tujuan. Kemudian Bapak Ibu nanti kalau di sini kan kalau mau mengurus paling dekat kan ke Adi Sumarmo dan lain sebagainya. Tapi nanti bisa online Bapak Ibu. Sekarang karantina itu sudah online. Ketika Bapak Ibu nanti sudah masuk ke dalam bimbingan kami kemudian memiliki karantina mandiri, Bapak Ibu tinggal masukkan permohonan, Bapak Ibu ngirim, selesai. Cuma sekali lagi Bapak Ibu, itu kepercayaan. Nanti ketika trust itu tidak dijaga, langsung kami akan tarik. Ini ada kejadian Bapak Ibu, saya cerita ini. Saya cerita terkait ekspor buah nanas. Buah nanas kalau Bapak Ibu pernah ke Lampung, di sana ada perkebunan nanas 45.000 hektar. Perkebunan nanas 45.000 hektar. Dia ekspor ke Cina. Dia sudah lancar ini Bapak Ibu. Lancar kan? Kemudian dia mendatangkan alat dari Israel yang harganya 18 miliar untuk milah. Begitu dia mendatangkan, packing house-nya pindah ke packing house pisang. Begitu dia pindah, sistem yang sudah kita bangun berubah. Kena notifikasi, langsung suspend. Suspend, dia tidak bisa ngirim 4 bulan. Kerugiannya berapa puluh miliar ya. Hal yang seperti itu Bapak Ibu nanti yang kita akan bangun di sini. Kemudian kenapa tadi sampaikan? Jadi kalau kenapa semut saja tidak boleh masuk? Kita itu ini Bapak Pak Ketua, saya pernah juga heran di sini. Jadi kita itu punya potensi manggis kita dari daerah Purworejo. Kali Gesing itu sampai di mana-mana. Tetapi sekarang eksportir manggis tidak ada di Jawa Tengah. Nah ini yang kita perlu bangun lagi potensi. Saya belum menemukan daerah mana yang di sini sekarang potensi untuk manggis. Karena packing house di sini belum ada yang untuk manggis. Padahal harga manggis Bapak Ibu kalau tahu, kalau bisa sampai Australia itu 450.000 rupiah per kilo. Yang ini benar yang ini. Nah, ini kan dulu terkenal Kali Gesing. Kali Gesing itu sampai mana-mana. Akan ada beberapa varietas Kali Gesing, Sabure itu yang di Lampung, Ratu Tembilahan itu yang di Padang. Yang Sabure itu sekarang mereka dulunya mereka ekspor bibitnya ke Thailand. Akhirnya mereka barengan panennya dengan Thailand. Akhirnya turun harganya. Nah ini yang perlu nanti saya bilang tadi, kita karantina itu juga harus menjaga plasma nutfah tadi. Makanya Mas Joko, kenapa shipmentan itu penting di situ? Jadi kita pengen memastikan bahwa bibit yang keluar itu benar-benar bibit yang harus kita lindungi. Contoh aglonema itu dari Aceh itu dulu plasma nutfahnya keluar ke Thailand semua itu. Mereka kawinkan, kemudian kita impor dalam bentuk planlet, dalam bentuk kultur jaringan. Itu kita impor itu. Kan padahal kekayaannya ada di kita. Nah inilah yang nanti kita perlu sama-sama menjaga. Tetapi untuk diperdagangkan boleh saya yakin. Tetapi kita harus membudidayakan. Mosok orang Thailand bisa membudidayakan sampai dia membentuk kultur jaringan dan dia mengambil ekonominya, kita yang punya barangnya malah tidak. Nanti akan saya kasih contoh, salah satunya contoh adalah kantong semar. Kantong semar di waktu saya ke Amerika itu seperti apa mereka? Mereka nanamnya aja nggak seperti di sini. Bapak Ibu nanam bisa. Mereka sampai dengan teknologi yang tinggi supaya apa? Supaya dia hidup. Sampai hidup dia jual. Harganya berapa? Nanti akan bikin kaget. Saya juga kaget. Harga kok sampai segitu ya? Jadi dijual di dalam negeri mereka. Jadi, nah, saya akan kembali. Nah, kenapa mereka tadi tidak boleh ada semut dan lain-lainnya masuk ke negara mereka? Karena apa? Karena kita itu
di perdagangan internasional kita itu sudah ada perjanjian bahwa kalau negara tersebut itu boleh melindungi apa, dari kesehatan manusia, hewan dan lain sebagainya sampai dengan lingkungan. Nah sekarang kalau semut kita yang di Manggis masuk ke Cina, di Cina jadi dia dominan, akhirnya semut yang mereka hilang. Ketika semut mereka hilang, ekosistem akan terganggu. Contoh real Bapak Ibu kalau lihat enceng gondok itu dulu tanaman hias dibawa ke sini. Sekarang jadi gulma. Itulah yang kita hindari Bapak Ibu. Kemudian kalau kita bicara masalah tanaman hias Bapak Ibu. Nah, ini ketika kita bicara itu kita seringkali kena notifikasi non compliant. Kalau kita bicara masalah tanaman hias kena NNC itu banyak sekali. Kenapa? Karena ada tidak sesuai jenis. Jadi contoh Bapak Ibu ngirimnya anthurium, tapi tulisannya beda. Itu kita kena komplain Bapak Ibu. Nah nanti ini mungkin Mas Joko atau siapa yang nanti leading di situ. Jadi harus identifikasi itu harus benar. Tanamannya apa? Kalau orang karantina suruh identifikasi, saya yakin mereka juga akan memiliki keterbatasan. Tapi kalau mereka suruh identifikasi penyakit atau hama yang ada di tanaman hias itu, saya yakin mereka akan bisa. Kemudian adanya temuan tadi, OPT, nematoda, kutu putih dan lain sebagainya. Kemudian di negara asal itu ada, di tempat pengeluaran ada penolakan. Contoh ini, ketika tadi sampaikan, ini dilindungi, ini harus ada surat dari SAT-LN, SAT-DN dan lain sebagainya. Nah itu harus dipenuhi. Nah kemudian ini alasan penerbitan. Ini yang dari beberapa negara Bapak Ibu. Yang pertama integritas, tadi saya sampaikan ketidaksesuaian jumlah dan jenis komoditas yang dikirim. Ini sebagai contoh, kasus kami di Lampung waktu itu mereka ngirim cuma 10 batang. Tetapi idep, wah ini bayarnya bagus ini, kasihlah bonus 2 batang, jadi 12 batang. Akhirnya nggak sesuai kan, antara yang dikirim sama yang dibeli sama yang diminta nggak sesuai. Boleh seperti itu, boleh tapi harusnya ketika itu bonus declare. Bonusnya 12 batang, 12 batang. Nah ini yang kejadian seperti itu. Akhirnya mereka menerbitkan NNC. Kemudian tadi ada larangan anthurium, kemudian agave, kemudian apa itu sekarang untuk masuk Jepang sangat susah. Padahal Bapak Ibu, agave yang harganya di sini nggak ada. Harganya nanti akan saya kasih tahu harganya berapa. Kalau kita jual yang orang yang tidak memiliki produksi tapi dia bisa mengembangkan, mereka jualnya harganya sudah sangat tinggi. Kemudian tadi teknis jelas ada temuan OPT, kemudian nggak boleh ada tanah, kata kuncinya itu. Boleh ada tanah, boleh. Contoh ini saya kasih contoh untuk ekspor bonsai. Nah, ekspor bonsai itu boleh, tapi tanahnya harus kita steril dulu. Jadi tanahnya dikasih perlakuan dan lain sebagainya. Bahkan ada beberapa yang pasirnya itu kita masak dulu. Seperti itu. Untuk mencegah OPT. Kemudian begitu datang komoditas busuk. Nah, kemudian ada juga notifikasi itu akibat kesalahan penulisan. Jadi di PC itu contoh ini. Di PC kalau kita ekspor bonsai ke Polandia, itu di situ harus dituliskan bahwa dia harus bebas dari OPT Bemisia tabasi dan diamati selama 2 tahun. Bayangkan, bonsai itu diamati oleh karantina selama 2 tahun. Apakah karantina ngamati? Enggak, kami memberikan sistem ke eksportir bonsai supaya dia melakukan apa yang kita lakukan untuk melakukan pengamatan. Jadi dia melakukan pengamatan imatisida, kemudian mengganti media, kemudian mereka mengambil akar dan lain sebagainya, kemudian dia mendeteksi penyakit di situ. Nah, itu yang mereka lakukan. Nah, kalau kemudian di additional declaration ini tidak memadai dan tidak lengkap, kuncinya nanti satu, Mas Joko. Kalau pernah ke suatu negara, contoh ini ke Rusia, contoh Mas Joko ke Eropanya kemana Mas?
Nah, Eropa yang paling ketat. Eropa yang paling ketat. Eropa itu paling ketat kenapa? Karena di sana itu mereka additional declaration kalah satu kata aja loh Bapak, Ibu. Itu ditolak gara-gara satu kata. Barangnya udah bagus nih, tetapi satu kata aja salah ditolak. Nah, nanti strateginya gimana? Kalau nanti saya yakin Mas Joko dan teman-teman di sini ada yang ikut asosiasi tanaman hias, saling informasi itu. Karena petugas karantina juga tidak hafal. Kami kan bertugasnya beda-beda. Mereka petugas karantina nggak hafal. Kasih aja contoh, Mas, tolong cantumkan additional declaration-nya seperti ini. Itu strateginya nanti. Kalau itu ke Eropa. Kemudian ada jenis perlakuan yang tidak dicantumkan. Contoh, saya kasih perlakuan hematisida dan lain sebagainya, insektisida. Nah, itu kan kita kalau nggak dicantumkan, itu juga ditolak. Nah, ini strateginya itu yang harus kita cantumkan. Kemudian banyak sekali yang ngirim itu tidak disertai PC. Meskipun tidak disertai PC, contoh nih Mas Joko udah sebel nih. Wah, karantina kok lama banget ya. Udah saya kirim nggak tanpa PC. Tetap kita kena notifikasi meskipun tanpa PC. Karena itu udah antar negara. Hubungan G2G, jadi government to government. Jadi antar negara, hubungan antar negara itu sudah meskipun tanpa PC, mesti akan kena notifikasi. Nah, tadi itu sialnya lagi kalau kena notifikasi, kemudian dia temukan penyakit, kemudian penyakitnya itu ternyata ada di komoditas ekspor kita, tutup komoditas ekspor kita. Saya kasih tadi kasusnya Jepang tadi. Jepang itu jahe tutup gara-gara anturium. Padahal harganya lumayan itu Bapak Ibu. Nah ini tapi kita sekarang beralih ke negara-negara lain untuk melakukan ekspor. Contoh, akhirnya kita ekspornya kemana? Ke Thailand. Thailand yang dapat untung. Nanti dari Thailand tetap diekspor lagi ke Jepang, dia dapat untung. Contoh manggis dulu juga gitu Bapak Ibu. Kita itu dulu ketemu kutu putih sama semut di 2015. Kita itu tutup hampir 4 tahun 5 tahun tutup manggis itu. Harga waktu itu 2.500 sampai 3.000 4.000 itu aja. Harganya mereka segitu. Ternyata kita ekspor tetap jalan. Ekspornya kemana? Ke Thailand. Dari Thailand ternyata tetap diekspor ke Cina. Nah, kemudian kita negosiasi di 2018 kita buka lagi. Nah, harganya sudah sekarang kalau Bapak Ibu melihat kalau di Bali itu kalau dia belum tidak pas panen itu harganya ya kan ada yang di atas 60.000 per kilo dibeli dari petani. Itu naik pesawat, ongkos pesawatnya berapa dan sebagainya. Saya cerita salak tadi belinya 8.000, tapi dia naik pesawat berarti harga di sana berapa? Ya kan. Dan naik pesawat 1 kilonya paling nggak 20.000, 30.000. Berarti harga di sana kan nggak mungkin cuma 30.000, 40.000 nggak mungkin. Lebih dari situ. Nah ini yang perlu nanti teman-teman juga perhatikan. Kemudian Bapak Ibu ini data dari kami nih Bapak Ibu. Hampir semua kita itu pernah kena NNC tanaman. Makanya mohon maaf Bapak Ibu, kenapa kami sangat hati-hati tadi itu. Kenapa ketika nanti ada ekspor tanaman kita sangat hati-hati. Tetapi itu bukan masalah Bapak Ibu. Asalkan Bapak Ibu nanti bisa punya strategi bagaimana saya bisa meyakini, bahkan karantina juga meyakini bahwa tanaman tersebut bebas OPT, bebas hama, sesuai dengan persyaratan negara tujuan, kemudian additional declaration tadi sudah sama, itu nanti bisa. Saya yakin lancar. Karena apa? Karena saya sampaikan tadi, yang pernah kami lakukan di Lampung, 10.000 batang aglonema Bapak Ibu. Setiap kirim ke Turki itu, Turki kan Eropa. Kalau kita periksa 10.000 itu batang itu berapa? Harganya sih mereka beli paling 20.000, tapi kan lumayan Bapak Ibu. Kalau 10.000 batang. Berapa itu kalau petani? Dia ada 90 petani, 90 keluarga. Sama seperti ini. Jadi mereka memiliki, kalau istilah dari mereka, memiliki kandang-kandang. Jadi kandang aglonema. Nah nanti kalau kita mau masal, itu strateginya bagaimana? Nah ini yang nanti ya perlu kita bangun bersama Bapak Ibu. Sisinya seperti apa? Bahkan kalau di mereka itu untuk mengembangkan aglonema itu potong-potongan dia seragamkan Bapak Ibu di lahan pertanian gini. Habis itu dipanen, dibersihkan, bawa ke kandang-kandang tadi, masih di bawah. Nanti habis itu dinaikkan. Pakai kalau di sini namanya apa ya? Rak-rak itu Bapak Ibu. Nah, rak dikasih di rak,
dikasih sekam. Sekamnya sudah direbus. Habis direbus kasih nematisida. Jadi benar-benar hamanya nggak ada. Nah begitu siap 10.000 batang, mereka melakukan panen, packing tanpa media, kemudian mereka lakukan ekspor. Ini Bapak Ibu, jadi ini Bapak Ibu kalau saya sampaikan, ini kalau Bapak Ibu lihat di sini ada baby satabasi. Baby satabasi itu kutu. Itu kan banyak sekali kan. Nah sekarang saya lihat di sini. Nah nanti bagaimana strateginya? Nah kalau Bapak Ibu tadi memiliki screen house karantina mandiri, sebelum ekspor masukkan ke situ. Di situ tidak boleh lalu lalang serangga dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi nematoda. Nematoda itu kalau Bapak Ibu lihat di akar itu. Kalau ada pungurilnya kayak gitu itu nematoda. Terus yang di bawah ini bentuknya Bapak Ibu ini mikroskop, di bawah mikroskop. Nah, ini Bapak Ibu, ini sebenarnya dulu negara-negara yang menjadi tujuan ekspor tanaman hias kita. Korea Selatan itu sekarang ketat sekali masuk. Kemudian Taiwan, Jerman dan UK. UK itu kan sebenarnya sudah masuk, sudah keluar dari Uni Eropa, tetapi dia akan susah sekali. Mereka begitu mengajukan NNC, langsung stop untuk jenis ini. Oke, kita masuk lagi jenis yang lain. Begitu ketemu lagi, stop lagi. Akhirnya kita nggak bisa ekspor semuanya kan. Nah, ini nanti yang perlu kita bangun bareng-bareng Bapak Ibu. Kemudian untuk persyaratan kalau ini kan di undang-undang kami yang baru jelas Bapak itu harus menyerahkan, kemudian kami periksa dan kami akan melengkapi sertifikat. Kemudian ini Bapak Ibu, ini mungkin yang kemarin agak menjadi hambatan yang Mas Joko ya, Sipmentan ya. Nah Sipmentan ini memang ini izinnya dari Kementerian Pertanian. Tetapi Bapak Ibu saya kasih bocoran sebentar lagi kami akan ada peraturan badan yang baru. Ini yang istilahnya nanti akan memperingan Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu sudah terdaftar dan lain sebagainya, nurserinya itu nanti Sipmentan silahkan izin itu diurus. Kan kalau sekarang sebagai contoh Bapak Ibu sudah melakukan pengiriman sekali untuk tanaman jenis Nepenthes. Bapak Ibu memiliki di situ nurseri yang mengembangkan Nepenthes ini, kantong semar. Nah, kemudian di situ sudah terdaftar di karantina. Nggak masalah, nanti ketika Bapak Ibu ngirim Nepenthes, Sipmentannya masih dalam tahap pengurusan, nggak masalah. Kemudian Bapak Ibu, ini lihat, ini tanaman, ini yang dijual belikan oleh ada anak muda di Lampung secara online. Harganya Bapak Ibu berapa? Tahu nggak ini berapa kira-kira? Yang di atas itu, dua ini, dia jual berapa? Dia bisa ngasih garansi kalau tanaman itu dikirim sampai negara tujuannya busuk diganti. Berarti harga jualnya di atas berapa? Di atas 3 juta Bapak Ibu satunya. Dua ini Bapak Ibu. Dia sampai bisa garansi seperti itu. Nah ini dulunya juga sama seperti Mas Joko ini. Kok terbentur keluar passionnya susah, anaknya Sipmentan susah. Kita akhirnya bimbing mereka. Kita itu bimbing dia hampir sekitar 8 bulanan waktu itu. Nah itu dia sudah bisa lakukan pengiriman. Kemudian ini Bapak Ibu yang saya cerita tadi Bapak Ibu, ini di daerah Trimurjo, daerah dekat Kota Mitro. Aglonema yang ada harganya nih Bapak Ibu. Nah mereka ini sudah taraf dari kebun dipindah ke ini belakang rumah itu. Kemudian menjadi seperti ini Bapak Ibu. Ini di belakang rumah jadi seperti ini. Nah ini nanti mereka butuh berapa daun, yang sudah berapa umur berapa daun. Langsung mereka ada di sana namanya Pak Mardono, itu juga nanti dia menjadi penggeraknya. Jadi dia nanti ada order. Bahkan sekarang ini katanya dia itu untuk memenuhi domestik aja kewalahan. Padahal ada 90 kepala keluarga itu mengembangkan semua ini. Domestik itu sekarang sangat mereka untuk ke Jawa Timur. Saya yakin di Jawa Timur dia punya pasar untuk ke luar negeri. Saya belum sampai saya pindah ke Semarang, saya belum sempat nanya lagi di Jawa Timur kemana sih itu.
Tetapi kalau Bapak Ibu bisa nanti ekspor itu akan harganya lebih tinggi. Kemudian terkait permasalahan fitosanitari memang pertama yang tadi itu kurang pahamnya terkait persyaratan fitosanitari negara tujuan. Strateginya bagaimana Bapak Ibu? Contoh ini, Bapak Ibu punya buyer, ya kan? Mereka nggak tahu apa syaratnya apa. Bapak Ibu nanyakan aja, Pak, Mister yang berdiri di sana, websitenya karantina sana apa? Sekarang karantina hampir semua negara terbuka. Sebagai contoh Australia. Australia itu namanya ada Beacon. Terus di Uni Eropa ada, mereka akan terbuka. Jadi kita klik di situ. Malaysia, bahkan Malaysia pun mereka kita contoh, saya mau ekspor beras gitu ke negaramu. Syaratnya apa aja mereka akan tercantumkan. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu juga bisa tadi itu di asosiasi tanaman hias itu sangat membantu. Di situ teman-teman yang sudah pernah melakukan ekspor, mereka akan saling sharing. Saya yakin tadi teman-teman juga pernah dengar Minaku ya Mas ya? Pernah dengar Mas? Coba. Minaku yang di Bogor. Nah itu salah satu juga dia kenceng. Dalam artian apa Bapak Ibu? Dia beberapa pengusaha di Bogor ini kencengnya apa? Karena dia udah bisa memenuhi persyaratan karantina. Akhirnya jadi hak. Masuk ke sana baru ekspor. Tapi yang dapat keuntungan mereka. Mereka juga maksud saya pakai nama saya nggak bagi untung gitu kan. Tapi kalau Bapak Ibu nanti bisa ekspor langsung, kita akan keuntungannya akan lebih besar. Kemudian tadi saya sampaikan jenis tanaman. Nah, nanti kalau ada contoh ini, kita juga harus mulai identifikasi di sini jenis tanamannya apa. Nah, itu nanti kita ajak perguruan tinggi identifikasi. Jelas mereka kan punya taksonom yang menentukan ini jenisnya ini. Kalau kita salah jenis maupun varietas, beberapa negara akan menolak. Nah, itu nanti kan kita akan mengidentifikasi apakah semua itu mau diekspor atau jenis-jenis tertentu. Tapi kalau jenis-jenis tertentu berarti kita harus benar-benar memahami nama latinnya, bukan nama lokalnya, nama latin. Nama latinnya itu harus kita identifikasi di situ. Nah, kalau Bapak Ibu kan mungkin kalau nama lokalnya tahu ya. Karena apa? Karena contoh ini orang mintanya anthurium gitu. Ternyata yang dikirim kita kasih nama anthurium, ternyata di sana beda gitu. Nah, itu nanti akan menjadi penolakan. Tapi kalau nama Latin jelas seluruh dunia akan sama. Kemudian mitigasi OPT yang saya sampaikan tadi. Kalau kita mau melakukan ekspor, itu nggak langsung cabut ekspor nggak. Tapi kita melakukan mitigasinya. Dari lahan kita berikan berikan perlakuan seperti apa. Masuk ke kandang seperti ini, kita kasih perlakuan seperti apa. Begitu masuk ke screen house yang untuk karantina mandiri, nanti kalau ada karantina mandiri, itu kita kasih apa. Nah, itu kan mitigasinya. Sehingga kita nanti tidak ada temuan OPT atau hama atau penyakit yang ikut terbawa ke sana. Kemudian ini tanaman hias yang dilindungi. Nah, ini nanti mungkin Pak Ketua mungkin ada kalanya kita harus juga menggandeng KSDA Bapak. Karena kan kalau tadi saya sampaikan kantong semar kita punya tapi nggak boleh diperdagangkan. Orang luar negeri ngambil 1-2 biji dia kembangkan dia boleh jualan. Malah kita yang punya di sini yang banyak malah nggak bisa jualkan. Nah, ini nanti gimana caranya kita kalau bisa mengembangkan tanaman yang dilindungi di sini kita bisa kembangkan dan kita bisa jual. Contoh kasus seperti jalak Bali lah. Jalak Bali kan dulu dilindungi tapi begitu bisa dikembangkan dan lain sebagainya kan boleh keluar. Nah, ini nanti untuk tanaman-tanaman yang dilindungi itu mungkin perlu juga kita mengajak KSDA, Bali KSDA. Kemudian kesadaran masyarakat terkait pentingnya peraturan karantina memang belum optimal karena saya yakin teman-teman juga Bapak Ibu di sini juga baru dengar karantina itu sekarang. Karantina itu ngapain sih? Paling karantina kan dulu COVID. Karantina itu di karantina biar sehat gitu kan. Padahal kita prinsip tadi kita itu sudah bertransformasi dari dulu namanya karantina itu tindakan, sekarang itu sebuah sistem. Nah, ini Bapak Ibu, ini yang saya cerita tadi banyak cerita, ini di Lampung Bapak Ibu.
Kalau lihat di sini, Bapak Ibu, ini tanaman yang di bawah ini, aglonema. Satu hamparan. Ini apa? Kita harus pahami dulu. Tanaman ini benar-benar di awal itu tidak dilindungi dan lain sebagainya. Kemudian bukan tanaman langka yang dilarang pengeluarannya. Kemudian pas perawatan. Nah, ini dari bawah ini mereka naikkan kerak, Bapak Ibu. Di rak ini mereka memakai sekam yang sudah disterilisasi. Ini gunanya untuk apa? Untuk membebaskan dari OPT-OPTK tadi. Yang tadi saya sampaikan, ada nematoda tadi, cacing itu. Cacing itu kalau kita lihat kasat mata nggak bisa. Itu dari sama rambut aja lebih kecil itu, karena dia masuk ke akar. Itu caranya bagaimana, nanti akan saya kasih kasih saya sedikit gambaran caranya untuk identifikasi. Kemudian melakukan perlakuan di perawatan itu mereka melakukan tadi saya sudah sempat ngobrol, ada yang dikasih nematisida, bener. Nah ini sebenarnya Mas Joko ini kan sebenarnya sudah melakukan step-step ini. Tinggal bagaimana kita bisa mengcopy, bagaimana kita bisa memperluas, kemudian nanti step-stepnya ini istilahnya kita bakukan. Kalau orang kerennya bikinkan SOP-nya. Tapi SOP-nya nggak usah yang ribet-ribet, kita yang penting nanti Bapak Ibu paham SOP-nya seperti itu, kemudian ketika mau ekspor, tinggal ekspor gitu. Terus kemudian ini Bapak Ibu, ini yang mereka sediakan, kelompok tani itu menyediakan, ini namanya karantina mandiri Bapak Ibu. Nah, ini tuh apa? Kalau di sini sudah siap, kemudian dia sudah dapat order 3 bulan sebelum pengiriman, mereka masukkan ke karantina ini mandiri. Karena dia banyak sekali Bapak Ibu. Nah, masuk ke situ untuk apa? Untuk melihat lagi, kita monitoring. Nah, monitoringnya bukan petugas karantina. Kami sudah melatih petani-petani untuk mendeteksi ada cendawan atau tidak. Cendawan itu jamur Bapak Ibu. Kemudian ada serangganya atau tidak, ada nematodanya atau tidak. Nah, kemudian setelah itu mereka melakukan pengiriman finish itu. Nah, ini mereka membuat kemasan itu memang menghindari tadi yang saya sampaikan, menghindari tanah, kemudian menghindari media tanam yang lain. Contoh ini, contoh sekam. Sekam itu di beberapa negara nggak boleh masuk. Makanya mereka mengganti dengan sphagnum, Bapak Ibu. Jadi kalau mereka membersihkan satu-satu, dilapin satu-satu, daun dilapin, akar dilapin, terus dikasih sphagnum, dibungkus tisu dan lain sebagainya, dikemas. Nah ini kan pengemasan ini juga kita harus memiliki strategi, jangan kita ngemasnya terlalu rapat atau apa, kemudian sampai di sana jamuran, bahkan sampai busuk. Tadi kan ada notifikasi kalau di sana sampai busuk. Nah ini Bapak Ibu, mereka kalau nyiapin seperti ini Bapak Ibu. Ini 10.000 batang nih Bapak Ibu. Mereka ngirim. Coba ini harganya berapa di sini? Biro, coba larang ke biro. Ini yang nggak laku-laku malahan. Kalau 20.000. Mereka kalau ngirim 10.000 berarti 200 jutaan. Nah ini kan ekonominya bisa bergerak Bapak Ibu. Kemudian ini Bapak Ibu yang saya sampaikan tadi, kalau ini untuk nematoda Bapak Ibu. Nah ini direndam kayak gini Bapak Ibu pakai corong. Nah nanti nematodanya keluar sampai ke bawah, kita ambil, kita amati. Bapak Ibu kalau nanti Mas Joko kalau ada anggaran, gak usah mikroskop, cari yang untuk mikroskop yang digital yang pakai untuk kulit itu bisa digunakan untuk ini. Nah petani sudah bisa menggunakan ini, bahkan kelihatan sampai di handphonenya, pakai handphone. Itu murah kok, harganya nggak nyampe 3 juta nggak nyampe berarti mikroskop kecil itu. Nah itu mereka kita sudah ajari seperti ini. Di karantina mandiri mereka sudah diajari seperti ini. Jadi kalau tanaman tadi 2 juta, satu tanaman udah jadi apa Pak. Makanya ini Bapak Ibu ini lihat di sini mereka di karantina mandiri tadi, tempat karantina mandiri mereka sudah kita ajarin untuk identifikasi sampai nematoda. Nah kalau ada nematodanya bagaimana? Berarti lot itu ditarik Bapak Ibu, ditolak. Jangan dulu, kasih nematisida dulu. Mereka juga harus menjaga pasar seperti itu. Kalau enggak diobati dulu, kalau enggak nanti mereka akan rugi. Sitok-sitok dipenuhi apa ya? Iya Pak. Per satu-satu. Enggak, sampling Bapak. Sampling. Jadi semua contoh ada 100 batang, kita ambil 10. Enggak satu-satu.
Kalau satu-satu nanti 10.000 batang selesai berapa? Ini butuh waktu 12 jam kalau kayak gini. Jadi direndam kayak gitu 12 jam. Nanti cacingnya itu keluar ke bawah sendiri kok dia. Nanti ke bawah kita lihat. Kalau di cawan petri itu kalau ada apa nematodanya berarti ada. Nah ini Bapak Ibu, kalau kita lihat tren perdagangan ya, ini didominasi oleh 4 negara. Kita nggak termasuk Bapak Ibu. Dan itu semuanya negara-negara yang ada di Khatulistiwa. Kolombia, Ekuador, Kenya dan Ethiopia. Nah sekarang kita itu bisa menanam hampir setiap musim. Kalau mereka kan di negara subtropis kan 4. Nah itu mereka punya melihat ini, ini peluang gitu. Tetapi peluang itu kan bukan arti asal cabut langsung, tapi bagaimana dia bisa memenuhi persyaratan negara tujuan tersebut. Nah nanti itu agak lumayan panjang. Kemudian Asia itu Malaysia, China, Vietnam, Taiwan dan Thailand. Kemudian kalau kita lihat memang kondisi perdagangan ini tiap tahun meningkat Bapak Ibu. Jadi tanaman ini meningkat hampir di angka 3,9%. Nah kemudian ini Bapak Ibu, tren ini semua sekarang sudah pergeserannya ke pasar online. Jadi pasar online kalau jualan 1 batang bisa apa enggak? Bisa. Nah ini nanti yang saya sampaikan kemarin Bapak Pak Ketua, mungkin nanti Disperindak nanti yang memiliki kewenangan untuk melatih teman-teman untuk membuat pasar online tersebut. Mereka diajarin gimana kita jualan online. Ada nggak yang di sini pernah ikut TOT untuk Dinas Perindustrian Perdagangan? Belum. Jual beli online belum? Mandiri. Padahal mereka ada anggarannya nih Bapak. Jadi di Disperindak itu ada anggaran di situ. Yang saya tahu kemarin ketika saya di Lamuk, mereka melatih itu. Jadi gimana kita bahkan sampai diajari gimana jualan di Instagram, di Facebook, sampai masuk ke perdagangan di Etsy dan lain sebagainya. Mereka diajari seperti itu. Kemudian ini Bapak Ibu, ada 3 negara yang potensial. Tadi untuk Inggris kan jelas tadi sudah kita kena masalah. Rusia itu agak terbuka lebar Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia itu tidak seketat di negara lain. Tetapi ini sudah mulai ketat Bapak Ibu. Kenapa? Kemarin kami kena notifikasi kiriman salak ke Rusia. Salaknya kita kirim ke salak ke Rusia itu ongkos kirimnya aja sudah hampir sekitar 500.000 Bapak Ibu. 1 kilonya. Nah, kemudian Jepang tadi juga sama Bapak Ibu. Jadi tapi mereka mintanya impor bunga potong, bukan dalam bentuk tanaman. Nah, kalau saya bilang ini, saya yakin Bapak Ibu sudah di sini sudah paham bahwa Indonesia itu memiliki biodiversitas yang tinggi dan lain sebagainya.